Ya, undangan yang diberikan oleh iTrack atau Israel Track kepada 5 orang kader NU merupakan dituding atau disebut-sebut sebagai bagian dari propaganda, bagian dari upaya Israel untuk mencari teman di luar. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari Bang Pigai. Sebelumnya tadi Mbak Monik mau menanggapi tadi? Iya. Saya kasih waktu sebentar menanggapi. Silakan Pak. Oke. Oh, ya. Jadi ini adalah Mic-nya jangan lupa. Ini adalah sandera yang masih ada di Gaza, 120 orang. Ada bayi, Kefir Bibas dan kakaknya. Selama ini kita belum melihat usaha-usaha Hamas untuk membebaskan mereka. Dan Anda bisa lihat kelima tahanan wanita ini ada kemungkinan juga mereka diperkosa. Tudingan yang bisa Karena dipertanggungjawabkan ada satu tawanan yang sudah dibebaskan dan dia berani mengakui bahwa ia diperkosa. Versi tawanannya ini. Versi tawanan. Dan tawanan itu untuk apa bohong? Karena dia akan mempermalukan dirinya kalau dia bohong. Itu ada buktinya. Ini adalah namanya Hers Golin Pauline. Dia tangannya jadi buntung selama di tahanan. Nah, Noah Argamani yang tadi Mas Hussein sampaikan fotonya, Noah Argamani itu diselamatkan oleh tentara IDF Juni 2024. Anda tahu dari mana Noah diselamatkan? Dari rumah warga sipil Gaza yang menawan Noah Argamani. Warga sipil ini pekerjaannya, bapaknya dokter, anaknya jurnalis untuk Al Jazeera dan Palestine Chronicle. Mungkin Mas Hussein kenal dengan jadi itu yang menawan. Jadi itu jadi pembenaran untuk melakukan serangan terhadap dokter dan jurnalis, itu maksudnya? Ini adalah operasi penyelamatan sandera. Ya, artinya itu pembenarannya, operasi kan? penyelamatan tentu saja akan ada korban. Dan korbannya adalah komandannya. Komandan dari IDF. Tapi faktanya kita tahu yang jadi korban dokter dan jurnalis loh Mbak di situ. Bukan komandan Kenapa Hamas. dokter dan jurnalis menawan warga sipil? Ada buktinya itu. Noah Argamani adalah saksi hidup. Dan Noah Argamani akan pergi ke Amerika bersama dengan Netanyahu untuk bertemu dengan Biden. Kalau berbicara soal saksi dari pihak Israel, saya mohon maaf ya, karena kita beberapa kali menemukan fakta yang disampaikan seringnya adalah hoax gitu, tidak berdasarkan data. Saksi yang dibebaskan itu dari 253 tawanan, masih ada 120 di Gaza. Sisanya sudah dibebaskan dan itu bisa menjadi saksi hidup. Baik, saya sudah kasih Mbak Moni kesempatan. Saya ingin kembali ke tema kita nih, Bang Pigai. Saya minta pendapat Anda bagaimana dengan pertemuan 5 warga NU ini, kader NU ke Presiden Israel. Dampaknya apa dan manfaatnya apa untuk Indonesia sebenarnya kalau Anda melihatnya? Jadi gini, saya disclaimer dulu ya, bahwa standing position saya itu sesuai dengan jalan konstitusi. Negara kita jelas posisi terhadap persoalan Israel dan Palestina. Ya. Posisi politik juga jelas, posisi konflik juga jelas. Jadi kalau kita tidak bisa lebih jauh atau lebih hebat dari standing posisi negara kita. Ya, mulai dari zaman dulu sampai dengan hari ini Presiden juga berkali-kali sampaikan hal yang sama. Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama dari sisi posisi itu. Dari sisi posisi politiknya. Kemudian apa yang bisa dimasuki oleh rakyat sipil? Rakyat sipil hanya bisa masuk dari sisi soal solidaritas kemanusiaan. Nah, apa yang dilakukan dari NU sisi ini, solidaritas kemanusiaan ini ada dua perspektif, Mbak. Saya melihat teman-teman dari komunitas Muslim di Indonesia itu memperjuangkan solidaritas kemanusiaan dari perspektif ukhuwah Islamiyah. Anda melihat kunjungan ini dari perspektif itu? Satu ukhuwah insaniyah. Kenapa ukhuwah insaniyah? Karena di Palestina itu juga ada non-Muslim. Nah, kemudian dari kelompok aktivis Yahudi juga memperjuangkan kepentingan Yahudi. Kalau dengan demikian, saya mau ingin sampaikan sebagai orang pembela kemanusiaan. Kemanusiaan itu menembus batas negara, batas wilayah, batas suku, batas agama, dan batas ras. Karena itu Ibu Monik juga bisa memperjuangkan penderitaan yang dialami oleh, menurut data Al Jazeera yang saya lihat dan baca,
185.000 orang yang menderita. Saya tidak bisa menjelaskan yang mati berapa dan lain. Sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian juga peristiwa tanggal 7 itu juga menyebabkan 1.200 orang mati. Mendapat tekanan, tanggapan cukup kritis dari dunia internasional. Dan itu dimaknai, itulah yang sebenarnya menjustifikasi tekanan dari Israel kepada Palestina di jalur Bang Gaza. Pigai, balik lagi. Anda melihat kunjungan kelima kader NU ini seperti apa? Tadi Anda menunjukkan dari perspektif ukhuwah itulah yang Islamiyah. saya sampaikan. Itulah yang saya sampaikan. Kadang-kadang komunitas Muslim di Indonesia itu dia melampaui urusan negara, yaitu urusan politik dan urusan pertahanan. Nah, sebenarnya kalau dia lokus kepada ukhuwah Islamiyah dan insaniyah dalam konteks human right, humanitarian intervention saja, maka saya pikir bisa mendapat dukungan positif tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional. Tapi permasalahannya, Bang Pigai, sebentar, permasalahannya kan konteksnya bukan ini, sudah jelas tadi disampaikan dalam video yang viral itu tujuannya untuk menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Ya. Sementara pemerintah kita saja tidak Itu punya kan hubungan diplomatik menyampaikan dengan setelah Israel. pertemuan. Tapi kan tujuan pertemuan juga harus disampaikan sebelumnya sehingga ruang lingkup itu sebenarnya mengarahkan kepada menyampaikan kepada menginformasikan kepada rakyat bahwa perjalanan kami untuk kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan mereka juga memperjuangkan penderitaan yang dialami kedua pihak, yaitu ribuan orang. Bahkan gini, penderitaan yang dialami oleh Israel itu adalah mereka yang mendapat tekanan penderitaan karena serangan dari Hamas. Penderitaan yang dialami oleh Palestina itu adalah tidak sekedar tekanan penderitaan itu saja, tapi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kehidupan mereka juga alami hal yang sama. Karena itulah porsi kelompok-kelompok Muslim di Indonesia adalah ambillah porsi humanitarian intervention, sehingga tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang lebih keras seperti dalam konteks politik itu. Contoh. Seringkali, maaf, Sebentar, ini saya Pigai, sikap tapi kritis ini bukan saja. humanitarian version yang diambil. Mereka jelas-jelas untuk hubungan diplomatik, hubungan diplomasi Indonesia-Israel. Kapasitas mereka apa? Mereka bisa mengalahkan konstitusi kita. Tidak bisa kan? Tidak Padahal bisa. Ya artinya. Jadi jangan melampaui konstitusi. Cukup saja memperjuangkan. Saya respect dengan saudara yang di sana ini. Hussein, terlepas dari memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina bagi Indonesia adalah final dan mengikat, tidak bisa ditawarkan. Itulah posisi negara ini. Kemudian kalau ada rakyat sipil yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terus kekuatan Anda lebih hebat dari negara. Ya cukuplah ambil porsi soal soal keadilan, justice, perdamaian, humanisme, mungkin toleransi beragama, itu jauh lebih terhormat. Terus yang kedua, saya mau ingin memberi kritikan juga ini. Ini kritik ya. Dengan hormat saya kritik ya. Kadang-kadang organisasi besar ini dari 20 tahun terakhir yang saya ikuti dengan saksi mata sendiri, itu seringkali ada komunikasi dengan Israel. Organisasi besar yang mana ini? NU atau yang mana? Nah, saya tidak perlu sebutlah. Tokoh besar kita bangsa Indonesia, mantan presiden punya kedekatan dengan Israel. Ketua PBNU juga punya kedekatan dengan Israel. Pernah datang juga. Yang sekarang ini juga kadang-kadang tidak sensitif. Kalau Gus Dur, saya percaya dia punya beyond kemampuan itu untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tapi setelah Gus Dur, emang bisa apa? Emang bisa apa? Karena itu jagalah, ini persoalan yang sangat sensitif ini harus dikontrol. Baik, harus bagaimana dijaga. responnya Pak Taufik Damas? Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Tetap bersama.